Halo Info Lover, apa kabar hari ini? Kali ini kita akan membahas fakta Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Sejarah Kalimantan Utara. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Tawau atau Sabah sekarang yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Kesultanan Bulungan didirikan pada tahun 1731. Raja pertama adalah Wira Amir yang bergelar Amiril Mukminin tahun 1731 sampai tahun 1777, dan raja yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras yang bergelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin tahun 1931 sampai tahun 1958. Pada tahun 1950, wilayah Swapraja Bulungan, Kesultanan Bulungan sepakat untuk bergabung dengan Indonesia di bawah kesepakatan Konvensi Malinau yang dihadiri seluruh raja-raja Nusantara pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Belanda, wilayah Bulungan menerima status sebagai wilayah Swapraja Bulungan atau wilayah otonom di Republik Indonesia pada tahun 1950, yaitu daerah istimewa setingkat kabupaten pada tahun 1955. Sultan terakhir, Jalaluddin, meninggal pada tahun 1958. Atas tuduhan makar dan akan bergabung dengan Malaysia yang sampai sekarang tidak terbukti, maka Kesultanan Bulungan dihapuskan secara sepihak pada tahun 1964 dalam peristiwa berdarah, pembakaran dan pembantaian pada Kesultanan Bulungan yang dikenal sebagai tragedi Bultiken, Bulungan, Tidung, dan Kenyah. Dan wilayah Kesultanan Bulungan hanya menjadi kabupaten yang sederhana di bawah Kalimantan Timur. Pada tahun 2000, pembentukan daerah otonomi baru. Seiring berjalannya waktu, Kabupaten Bulungan dimekarkan menjadi beberapa wilayah otonom baru yaitu Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, KTT atau Kabupaten Tanah Tidung dan Kota Tarakan. Masyarakat Kalimantan Utara merasa tertinggal jauh baik dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kemasyarakatan dari daerah lain. Dengan semangat untuk memajukan kualitas hidup masyarakat daerah, mulai timbul wacana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2000. Dengan perjuangan yang panjang Provinsi Kalimantan Utara secara resmi terbentuk sejak ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 16 November tahun 2012 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tahun 2013, peresmian daerah otonomi baru
RUU pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya telah disetujui oleh rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober tahun 2012 untuk disahkan menjadi undang-undang. Sejak terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, maka resmi terbentuk Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia. Pada tanggal 22 April tahun 2013, penjabat Gubernur Kalimantan Utara yaitu Irianto Lambri dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta. Pada saat dibentuknya, wilayah Kaltara terbagi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tanah Tidung. Seluruh wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, Kaltara beribu kota Tanjung Selor yang berada di Kabupaten Bulungan. Pada 2020, Pilkada serentak tahun 2020, Kalimantan Utara kembali menggelar pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember tahun 2021. Selama masa cuti petahana 71 hari, Menteri Dalam Negeri melantik Teguh Setiabudi sebagai pejabat sementara Gubernur Kalimantan Utara pada tanggal 25 September 2021. Berikutnya pusat perbelanjaan. Jika kalian jalan-jalan ke Kalimantan Utara, jangan khawatir soal tempat belanja. Di provinsi ini juga banyak mall, terutama di Bulungan dan Kota Tarakan. Di Bulungan ada mall besar dan komplit tentunya, yaitu Crown Square. Dan di Kota Tarakan yang paling banyak berdiri mall besar, contohnya Guser Plaza, Grand Tarakan Mall, Plaza THM, Ramayana Store Tarakan, STB Swalayan, Pola Ramputra, City Market Tarakan, dan yang terbaru Juwata Square dan Plaza Bultar. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Tempat wisata menarik. Salah satu provinsi di Kalimantan ini masih tergolong baru, sehingga belum banyak yang tahu mengenai pariwisata ataupun budayanya. Budaya Dayak masih dijaga dengan baik dan sangat kental, sehingga sangat baik untuk pelestarian budaya Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga menjadi pintu untuk menarik banyak pelancong mancanegara. Berikut 12 tempat wisata yang menarik di Kalimantan Utara yang wajib Anda kunjungi. Pertama, air terjun Krayan menjadi salah satu destinasi wisata di Kaltara yang minim pengunjung karena aksesnya yang cukup sulit. Daerah ini tidak dilengkapi oleh jalur darat, sehingga wisatawan harus memakai jalur udara untuk sampai di destinasi ini. Tentu biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, sehingga baik turis domestik maupun mancanegara sangat jarang ke tempat ini. Akan tetapi, perlu Anda ketahui bahwa lokasi destinasi wisata ini berdekatan dengan negara tetangga. Kedua, air terjun Sianak. Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya air terjun yang berada di pulau terluar dan terdepan, Pulau Sebatik. Keindahan yang ditawarkan oleh air terjun ini harus Anda bayar mahal dengan medan yang ditempuh. Stamina prima menjadi tuntutan karena medan yang Anda lalui mencakup perbukitan dan tengah hutan. Akan tetapi, hal itu terbayar tuntas dengan panorama hutan alam Pulau Sebatik.
keeksotisan destinasi, dan air terjun yang jernih. 3. Bukit Damai. Bagi Anda yang mencari ketenangan dari hiruk-pikuk kota, tempat wisata satu ini sangat cocok. Sesuai dengan namanya, Bukit Damai kabarnya mampu memberikan kedamaian untuk para pelancong yang datang ke tempat ini. Daya tarik yang ditawarkan adalah perbukitan berwarna hijau, ilalang yang cukup menarik, dan udara sejuk yang mampu menyegarkan kembali pikiran serta jiwa. Anda perlu menyiapkan alat fotografi untuk mengabadikan momen ini dengan sangat cantik dan apik. Bagaimana? Apa kamu ada rencana untuk berselfie ria di tempat ini? 4. Giram Luyu. Memiliki nama yang cukup unik dan terdengar asing, tetapi bermakna jeram longsor. Hal ini dikarenakan pada zaman dulu pernah terjadi longsor dan bebatuan jatuh ke Sungai Pesiangan. Kalimantan memiliki banyak sungai. Salah satunya sungai yang cocok untuk berbagai aktivitas menantang satu ini. Anda dapat menyewa longboat atau perahu motor panjang yang biasanya dipakai sebagai transportasi. Selain itu, Anda juga dapat memancing ikan sungai dengan ukuran jumbo. Berlokasi di Desa Labang, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan. Kelima, Kebun Raya Binusan. Kalimantan sangat terkenal dengan hutannya yang menjadi paru-paru dunia dengan aneka flora dan fauna liar. Oleh karena itu, Kebun Raya Binusan ini cukup ramai dikunjungi karena bisa Anda jadikan sebagai objek wisata dan edukasi. Tempat ini juga menawarkan spot menarik untuk menikmati akhir pekan. Udara yang sejuk sehingga sangat nyaman, dan menikmati hutan yang cukup asri. Berlibur dengan memandang alam ini dapat menyegarkan kembali pikiran dan hati. Berlokasi di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. 6. Longbawan Krayan. Salah satu desa di Kaltara ini menyimpan berbagai keindahan dan keeksotisan karena masih memegang teguh adat dan istiadat. Desa ini ditinggali oleh penduduk asli dari suku Dayak Lundayeh. Tetapi para pelancong akan disambut dengan hangat dan ramah oleh mereka. Akan tetapi, akses yang tersedia hanya melalui udara sehingga cukup sulit dijangkau. Daya tarik Longbawan Krayan adalah air terjun, sungai yang indah, perbukitan hijau, dan Anda pun dapat mendirikan tenda di area terbuka. Berlokasi di Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. 7. Pantai Ecing. Ingin berlibur ke pantai tetapi tetap aman untuk anak-anak? Pantai Ecing menawarkan objek wisata menarik untuk liburan bersama keluarga dengan sangat aman. Pasalnya, pantai satu ini memiliki ombak yang cukup tenang sehingga aman untuk berenang ataupun bermain anak-anak. Terdapat spot foto menarik di Mako TNI dan tersedia pula spot untuk memancing ikan. Anda juga dapat menikmati keindahan Pantai Ecing dari ketinggian melalui mercusuar. Hayo, siapa di sini yang hobi mancing? Berlokasi di Jalan Ujang Dewa, Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan. 8. Pantai Kayu Angin. Salah satu pantai yang ikonik di Pulau Sebatik, Pantai Kayu Angin harus masuk dalam daftar destinasi liburanmu. Tempat ini tergolong bersih, meskipun ramai pengunjung dan sering kali ada event. Kontur pantai cukup landai dan ombaknya tidak besar, sehingga aman untuk area bermain anak-anak. Tersedia pula wahana lain di pantai ini yang dapat Anda nikmati, seperti perahu karet, pelampung untuk berenang,
dan banana boat yang disewakan dengan harga yang terjangkau. Lokasi RT 7, Tanjung Karang, Sebatik, Kabupaten Nunukan. 9. Pulau Sebatik, mengisi sederet pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik menyimpan berbagai cerita dan pesona yang sangat indah. Pulau ini berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi tempat terjadinya konfrontasi. Akan tetapi, aktivitas di pulau ini sangat unik karena dua mata uang dipakai secara bersama. Tidak hanya itu, salah satu pulau di Kaltara ini memiliki potensi wisata alam yang cukup tinggi dengan berbagai wisata menarik dan budaya yang masih kental terjaga. Berlokasi di Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. 10. Sungai Hitam. Sesuai dengan namanya, air sungai ini berwarna hitam karena batuan dan sedimen sehingga memengaruhi warna air. Akan tetapi, panorama dari wisata ini sangat sepadan dengan jarak dan waktu tempuh menuju destinasi tersebut. Setelah melalui perjalanan panjang, Anda akan disuguhi hutan asri di pedalaman Kalimantan, udara yang sejuk, dan arus sungai yang deras. Arus ini sangat cocok dipakai untuk olahraga air, seperti arung jeram atau river tubing. 11. Batu Tumpuk. Banyak yang bertanya-tanya mengenai destinasi wisata satu ini karena keunikannya belum diketahui banyak orang. Daya tarik dari lokasi ini adalah batu yang ditumpuk menjulang tinggi dan paduannya dengan panorama alam sekitar menciptakan udara yang sejuk. Wisata satu ini cocok dipakai sebagai lokasi fotografi dengan pengambilan gambar yang tepat dapat foto yang sangat artistik. Pepohonan di tempat ini sangat rapat, sehingga suasana pun masih asri. 12. Gunung Putih. Sesuai dengan namanya, gunung satu ini berwarna putih karena merupakan gunung kapur. Destinasi wisata ini menawarkan pesona alam yang sangat indah dengan tingginya gunung dan paduan persawahan yang menghiasi sekitarnya. Saat ini telah dilengkapi dengan anak tangga agar para pelancong dapat naik ke puncak dengan mudah. Menurut kabar yang terdengar, goa di gunung ini dulu pernah dijadikan sebagai tempat semedi dari Sultan Bulungan. Itulah 12 tempat wisata menarik di Kalimantan Utara yang patut Anda kunjungi. Beberapa tempat di Kaltara ini masih dihuni oleh suku Dayak Lundaye, sehingga adat istiadat masih dijaga dengan baik.